Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dimanapun kita berada, Alhamdulillah Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat iman, Islam, dan datangnya bulan Ramadan, bulan penuh keagungan, bulan penuh keberkahan yang berisi ampunan, rahmat, serta pembebasan dari neraka. Dan kita tahu bahwasanya segala yang datang pasti akan pergi, segala yang ada kembali akan tiada. Dan setelah Ramadan berlalu, kita menginginkan apa yang Ramadan berikan kepada kita dari hadiah-hadiah bulan Ramadan, berupa peningkatan ibadah, berupa amalan-amalan yang mendatangkan keridhaan Allah. Tentunya hadiah-hadiah ini tidak hanya kita letakkan di sebuah tempat yang hanya kita pajang atau mungkin lama-lama akan hilang, tetapi hadiah tersebut tentunya akan kita gunakan untuk sesuatu yang lebih bermanfaat dalam hidup kita. Semangat beribadah dalam bulan Ramadan tentunya jangan sampai hilang dari kehidupan kita di bulan-bulan setelahnya. Oleh karenanya, Ramadan tentu akan berlalu, tetapi kita tetap berusaha menjadi lebih baik setiap harinya dengan menjaga amalan-amalan yang memang sangat-sangat bermanfaat dalam hidup kita. Ramadan mengajarkan kita tentang banyak pembiasaan dalam kebaikan, yang pembiasaan ini diharapkan akan kita lanjutkan di bulan-bulan setelahnya. Di antara amalan-amalan yang perlu kita jaga setelah Ramadan, tentu yang pertama adalah amalan hati, bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dikatakan wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaknya kita senantiasa membesarkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bersyukur atas hidayah ini. Tidak semua orang Allah jadikan dia sebagai muslim, Allah takdirkan kehidupannya menjadi orang yang Allah berikan hidayah. Ketika Ramadan berlalu dan kita masih mendapati diri kita dalam keimanan dan keislaman, ini sebuah karunia yang sangat-sangat berharga. Tentu kita harus mensyukuri karunia ini. Kemudian yang kedua, kita juga harus mensyukuri kesempatan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Mungkin sholat tarawih sudah berlalu, mungkin puasa Ramadan atau puasa wajib sudah berlalu, tapi amalan-amalan lain seperti sholat yang kita tahu bahwasanya sholat adalah ibadah yang sangat berharga, membaca Quran yang sebagaimana biasa dilakukan di bulan Ramadan, kemudian berpuasa sunnah, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya termasuk menahan diri dari yang dilarang, itu kita lanjutkan. Kenapa? Karena amalan-amalan ini sebenarnya itu sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan la tubrika ta'ah li anha barajat minka wa farah biha li annaha barajat minallah ilaik. Janganlah kita merasa bangga terhadap ibadah yang kita lakukan, tapi sejatinya ibadah tersebut adalah sebuah amalan yang bersumber dari Allah kemudian diberikan kepada kita. Atau dalam istilah lain dikatakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, qalilul amal ma'a syuhudin minnah minallah khairun min katsiril amal ma wujudi taksir. Perbuatan baik yang sedikit yang disertai perasaan bahwasanya kebaikan tersebut adalah karunia dari Allah, itu lebih baik daripada perbuatan banyak yang disertai perasaan kurang dalam pengamalannya. Jadi rasa syukur yang kedua setelah hidayah adalah bagaimana kita mensyukuri segala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena sejatinya kebaikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersyukur terhadap kebaikan-kebaikan tersebut, insyaallah apapun bentuk amalannya, kita akan senang dalam menjalankannya. Karena tidak sedikit orang yang menjadikan amalan-amalan ibadah sebagai beban. Kita nggak kebayang, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, umat Islam datang untuk kebahagiaan manusia, kemudian kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya. Kemudian dia paham bahwasanya tugas dia adalah ibadah. Tapi tidak sedikit orang menjadikan ibadah sebagai beban. Pada akhirnya dia merasa saya terbebani sepanjang usia saya. Orang yang merasa terbebani tentunya akan tidak bahagia gitu. Tetapi ketika orang merasakan bahwasanya amanah yang Allah berikan kepada kita itu adalah karunia, bukan beban, maka dia akan senang menjalankannya. Contoh, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bekerja, mungkin sebagian orang menganggapnya beban, tapi ketika orang meyakini bahwasanya pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh pemberi kewenangan atau pemilik kewenangan, dan dia yakin bahwasanya pekerjaan tersebut akan mendapatkan balasan yang lebih baik dari apa yang dia kerjakan, itu dia akan senang mengerjakan hal itu gitu. Jadi ibadah adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Bersyukur atas hidayah Allah, bersyukur atas kesempatan ibadah, baik dalam bentuk mengerjakan pekerjaan baik atau dalam bentuk meninggalkan maksiat. Itu adalah ibadah-ibadah yang harus kita syukuri. Yang ketiga, amalan yang berikutnya yang perlu kita jaga setelah Ramadan adalah bentuk-bentuk amalan yang wajib tentu harus kita kerjakan semua ya. Tapi selain yang wajib, yang sunnah, kita lihat, kita pilih amalan mana yang memang paling sesuai dengan kondisi kita, yang kita paling nyaman mengerjakannya.
Karena teringat perkataan Imam Malik, dia pernah mengatakan bahwasanya Allah membagikan amal-amal perbuatan kepada manusia kama qasamal arzaq, sebagaimana Allah membagikan rezeki. Jadi selain batasan-batasan yang wajib, untuk ibadah-ibadah yang sifatnya keutamaan itu berbeda-beda setiap orang. Sehingga kita pilih mana amal-amal perbuatan yang nyaman untuk kita, yang senang kita mengerjakannya. Karena ketika kita senang mengerjakan sebuah amal kebaikan, meskipun itu kecil mungkin di pandangan sebagian orang, tapi kita tidak melihat pandangan orang. Meskipun kebaikan itu kecil, tapi kita senang, kita akan terus-menerus mengerjakannya. Karena sebaik-baik amal itu adalah yang terus-menerus meskipun kecil. Jangan sampai kita mengerjakan ibadah-ibadah yang mungkin terlihat besar di kalangan manusia, tapi itu menjadi beban. Karena ketika ibadah itu sudah menjadi beban, ini masalah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana mungkin agama dengan prinsipnya memberikan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan kepada hambanya, tetapi ibadah terasa beban, tentu ini ada yang salah. Maka amalan yang perlu kita jaga berikutnya adalah setelah amalan hati, amalan-amalan fisik yang sekiranya kita nyaman mengerjakannya, kita bahagia mengerjakannya, dan sambil terus sedikit demi sedikit kita tingkatkan, kita kembangkan, kita perbanyak lagi amalan-amalan tersebut. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah amalan tersebut juga kita jangan lupa siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk menyambut perubahan. Namanya hidup pasti berubah. Al-harakah alamatul hayat. Hidup pasti berubah. Ketika hari ini kita diberi kesehatan, diberi kesempatan, diberi waktu luang, diberi amanah, kewenangan dan lain-lain, jangan lupa semua itu akan ada ujungnya. Umat Islam sejatinya tidak mengalami kematian yang hakiki karena kita hanya berpindah dari satu alam ke alam lain. Umat Islam nggak ada matinya. Kita berpindah dari satu alam dunia ke alam barzah, kemudian ke alam-alam berikutnya sampai nanti kembali ke mudah-mudahan ke surga, waliyadzubillah, atau ke neraka. Jadi amalan yang berikutnya kita jaga adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menuju alam yang kali itu. Ikhtibar rahimani wa rahimakumullah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.